dari persekutuan. Persekutuan adalah penggabungan dua orang atau lebih untuk memiliki dan menjalankan suatu usaha bersama guna mencari keuntungan. Mengapa perjanjian persekutuan sangat penting? Yang pertama, menjadi fondasi hukum dan akuntansi dalam hubungan antar sekutu. Yang kedua, menjadi dasar pencatatan jurnal pembagian laba dan revaluasi aset. Yang ketiga, menjadi konstitusi agar pencatatan keuangan tetap objektif dan transparan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik persekutuan. Karakteristik persekutuan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada perjanjian tertulis atau lisan. Setiap sekutu bertindak sebagai agen bagi persekutuan. Tindakan suatu sekutu dalam bisnis normal akan mengikat sekutu lainnya secara hukum. Yang kedua ada umur terbatas. Persekutuan dianggap bubar jika terjadi meninggalnya sekutu, pengunduran diri, masuknya anggota baru, atau kepalitan salah satu pihak. Yang ketiga ada kewajiban tidak terbatas. Seluruh sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas semua utang. Jika aset perusahaan tidak cukup, harta pribadi sekutu dapat disita. Yang keempat ada kepemilikan bersama atas properti. Aset yang disetorkan bukan lagi milik individu, melainkan menjadi milik bersama. Setiap sekutu memiliki hak atas aset sesuai proporsi modal atau perjanjian. Yang kelima ada pembagian laba atau rugi. Laba dan rugi dibagi berdasarkan perjanjian. Jika tidak ada perjanjian tertulis secara hukum, laba dan rugi dibagi rata, terlepas dari perbedaan setoran modal. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis persekutuan. Ada 3 jenis persekutuan. Yang pertama, persekutuan perdata. Persetujuan dua orang atau lebih yang berjanji memasukkan sesuatu ke perseroan agar keuntungan bisa dibagi bersama. Ada 2 jenis persekutuan perdata. Yang pertama yaitu persekutuan perdata umum. Harta kekayaan seumumnya tanpa perincian aset tertentu. Yang kedua, persekutuan perdata khusus. Pemasukan ditentukan secara rinci untuk tujuan tertentu. Selanjutnya ada persekutuan firma. Hubungan yuridis dari perjanjian sukarela. Asosiasi dua orang atau lebih individu sebagai pemilik bersama untuk mendapatkan laba. Yang terakhir ada persekutuan komanditer. Terdiri atas rekan aktif yang bertanggung jawab penuh dan rekan pasif, tanggung jawab sebatas kontribusi. Nah, di slide ini kita akan membahas bentuk-bentuk persekutuan yang bisa dilihat dari 2 sudut pandang, yaitu berdasarkan jenis usaha dan berdasarkan tanggung jawab. Kalau berdasarkan jenis usaha, persekutuan dibagi jadi 2. Yang pertama, persekutuan perdagangan, yaitu usaha yang kegiatannya membeli, menjual, atau memproduksi barang dagangan. Yang kedua, persekutuan jasa, yaitu usaha yang menjual keahlian, misalnya seperti kantor akuntan atau pengacara. Nah, kalau berdasarkan tanggung jawab, ada beberapa jenis. Yang pertama, persekutuan umum, di mana semua sekutu mempunyai tanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan. Yang kedua, persekutuan terbatas, di mana ada sekutu yang tanggung jawabnya hanya sebesar modal yang dia tanamkan. Kemudian ada juga joint stock companies, tapi ini sebenarnya lebih mengarah ke perusahaan berbentuk saham atau perseroan. Jadi bisa dianggap sebagai perbandingan dengan persekutuan, terutama dari sisi struktur modalnya. Selanjutnya perjanjian persekutuan. Yang pertama ada identitas dan kontribusi modal, yaitu mencatat siapa saja yang terlibat dan setoran mereka. Yaitu ada uang tunai, aset non-kas seperti tanah dan peralatan, juga ada skill dan goodwill. Yang kedua ada pembagian laba atau rugi. Nah, metode yang digunakan ada rasio tetap, saldo modal, salary allowance, bonus atau bunga atas modal, tanpa perjanjian dibagi rata.
Yang ketiga ada ketentuan penarikan atau prive, yaitu batas maksimal pengambilan uang untuk kepentingan pribadi demi menjaga likuiditas perusahaan. Yang keempat ada penerimaan dan pengunduran diri, yaitu prosedur masuknya ada pembelian hak atau sektor modal baru. Dan prosedur keluarnya ada penilaian aset dan pembayaran kembali hak sekutu. Yang terakhir, yang kelima ada likuiditas persekutuan. Urutan pembayarannya yang pertama kreditur luar, yang kedua utang kepada mitra, dan yang ketiga pengembalian saldo modal sekutu. Kita masuk pada contoh soal, yaitu pada 1 Januari 2024, Nusa dan Raka sepakat mendirikan firma Nusa Raka yang bergerak di bidang jasa konsultan. Nah, data setoran modal awal yaitu Nusa menyetor kas sebesar 120 juta dengan peralatan senilai 80 juta nilai wajar, dan Raka menyetor kas sebesar 60 juta dan kendaraan senilai 90 juta nilai wajar. Laba bersih 2024 yaitu 130 juta. Untuk ketentuan pembagian laba yaitu yang pertama bonus untuk Nusa 10% dari laba bersih. Dan yang kedua yaitu bunga modal 6% per tahun dari modal awal masing-masing. Yang ketiga yaitu gaji, Nusa 24 juta dan Raka 18 juta per tahun. Sisa laba rugi dibagi, Nusa 60% dan Raka 40%. Data untuk Prive 2024 yaitu Nusa 10 juta dan Raka 6 juta. Per 1 Januari 2025, yaitu masuknya sekutu baru yaitu Sela yang menyetor 70 juta hak 1/4 ekuitas total baru menggunakan metode bonus. Selanjutnya kita masuk pada jurnal pembentukan persekutuan. Mencatat setoran modal awal dari masing-masing sekutu 1 Januari 2024. Kenapa perlu dicatat? Saat persekutuan berdiri, setiap aset yang disetor harus masuk ke pembukuan perusahaan dan diakui sebagai modal sekutu. Aset non-kas seperti peralatan kendaraan dinilai sesuai nilai wajar pasar saat disetor, bukan harga beli dulu. Kita masuk pada jurnal setoran Nusa. Kas di sisi debit 120 juta, peralatan di sisi debit 80 juta, modal Nusa di sisi kredit 200 juta. Kenapa modal Nusa 200 juta? Karena Nusa menyetor dua aset, kas 120 juta ditambah peralatan 80 juta. Total yang masuk ke persekutuan 120 juta ditambah dengan 80 juta sama dengan 200 juta. Ini yang menjadi modal Nusa. Selanjutnya jurnal setoran Raka. Kas di sisi debit 60 juta, kendaraan di sisi debit 90 juta, modal Raka di sisi kredit 150 juta. Kenapa modal Raka 150 juta? Kas 60 juta, tambah kendaraan 90 juta sama dengan 150 juta. Ini yang menjadi modal Raka. Jadi, total modal awal Nusa dan Raka 350 juta. Modal Nusa 200 juta ditambah modal Raka 150 juta. Contoh soal komprehensif, jawaban langkah 2. Neraca awal firma Nusa dan Raka per 1 Januari 2026. Keterangan aktiva lancar. Kas Nusa sebesar 120 juta atau uang tunai yang disetorkan oleh pihak Nusa sebagai modal awal. Kas Raka senilai 60 juta. Atau uang tunai yang disetorkan oleh pihak Raka sebagai modal awal. Aktiva tetap, peralatan Nusa senilai 80 juta, ialah peralatan yang diserahkan oleh Nusa sebagai bagian dari modal perusahaan. Kas Raka senilai 90 juta, ialah kendaraan yang diserahkan oleh Raka sebagai bagian dari modal perusahaan. Jumlah seluruh harta yang dimiliki perusahaan adalah 350 juta. Masuk ke kewajiban dan ekuitas. Keterangan kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain. Pada neraca ini tertulis tidak ada kewajiban, artinya perusahaan tidak memiliki utang ataupun saat pendirian sehingga nilai kewajiban senilai 0 rupiah. Modal Nusa senilai 200 juta. Ialah jumlah keseluruhan kontribusi yang diberikan Nusa atau uang tunai
120 juta tambah peralatan 80 juta. Modal Raka senilai 150 juta. Ialah jumlah keseluruhan kontribusi yang diberikan Raka atau uang tunai 60 juta tambah kendaraan 90 juta. Total ekuitas 350 juta. Jumlah seluruh kontribusi pemilik perusahaan. Total kewajiban dan ekuitas senilai 350 juta, sama dengan pendanaan yang digunakan untuk mendapatkan aktiva. Aktiva sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Dari data di atas, 350 juta sama dengan 0 rupiah tambah 350 juta. Selanjutnya, di slide ini dijelaskan proses pembagian laba bersih sebesar 130 juta rupiah antara Nusa dan Raka. Pembagian dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan dalam persekutuan. Pertama, diberikan bonus kepada Nusa sebesar 10% dari laba bersih, yaitu 13 juta rupiah, sehingga sisa laba menjadi 117 juta rupiah. Kedua, diberikan bunga modal sebesar 6% kepada masing-masing sekutu. Nusa mendapatkan 12 juta dari modal 200 juta dan Raka mendapatkan 9 juta dari modal 150 juta. Setelah itu, sisa laba menjadi 96 juta rupiah. Ketiga, diberikan gaji kepada sekutu, yaitu 24 juta untuk Nusa dan 18 juta untuk Raka, sehingga sisa laba menjadi 54 juta rupiah. Terakhir, sisa laba tersebut dibagi berdasarkan rasio 60% untuk Nusa dan 40% untuk Raka, sehingga Nusa memperoleh 32,4 juta dan Raka memperoleh 21,6 juta. Jika dijumlahkan, total bagian laba yang diterima Nusa adalah 81,4 juta dan Raka sebesar 48,6 juta, sehingga totalnya tetap 130 juta rupiah. Baik, selanjutnya kita masuk pada langkah keempat, jurnal pembagian laba dan PRAIF pada tahun 2024. Untuk jurnal pembagian laba bersih, ada ikhtisar laba rugi di sebelah debit sebesar 130 juta, modal PT Nusa di sebelah kredit sebesar 81.400.000 dan modal PT Raka di sebelah kredit sebesar 48.600.000. Untuk jurnal PRAIF PT Nusa, ada PRAIF PT Nusa di sebelah debit sebesar 10 juta dan kas di sebelah kredit sebesar 10 juta. Untuk keterangan jurnal PRAIF PT Raka, yaitu PRAIF sebesar 6 juta di sebelah debit dan kas di sebelah kredit sebesar 6 juta. Untuk keterangan PRAIF bukan beban perusahaan. PRAIF adalah pengambilan pribadi yang langsung mengurangi saldo modal sekutu. Jurnal penutup PRAIF, debit modal kredit PRAIF hingga akun PRAIF bersaldo 0 di akhir periode. Selanjutnya, langkah kelima, laporan perubahan modal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Pada tabel ini menunjukkan bahwa di awal periode, yaitu tanggal 1 Januari 2024, modal Nusa sebesar 200 juta rupiah dan modal Raka sebesar 150 juta rupiah, sehingga total modal awal menjadi 350 juta rupiah. Selama tahun berjalan, diperoleh laba bersih sebesar 130 juta rupiah, yang kemudian dibagi antara Nusa sebesar 81.400.000 rupiah dan Raka sebesar 48.600.000 rupiah. Selain itu, terdapat penarikan pribadi atau PRAIF oleh Nusa sebesar 10 juta rupiah dan oleh Raka sebesar 6 juta rupiah, sehingga total PRAIF menjadi 16 juta rupiah. Dengan demikian, modal akhir dihitung dengan menambahkan modal awal dan laba bersih, lalu dikurangi dengan PRAIF. Hasilnya, modal akhir Nusa menjadi 271.400.000 rupiah dan modal akhir Raka menjadi 192.600.000 rupiah. Jika dijumlahkan, total modal akhir per 31 Desember 2024
sebesar 464 juta rupiah. Perhitungan ini juga telah diverifikasi, yaitu modal awal sebesar 350 juta rupiah, ditambah laba bersih sebesar 130 juta rupiah, dan dikurangi total price sebesar 16 juta rupiah, sehingga menghasilkan modal akhir sebesar 464 juta rupiah. Kemudian langkah 6, neraca akhir firma Nusa dan Raka per 31 Desember 2024. Asumsi tidak ada transaksi aset selain price, dibayar kas, dan laba ditambahkan ke modal, kas bertambah dari laba tunai. Aktiva lancar, ada kas 180 juta, tambah 130 juta laba, kurang 16 juta price, hasilnya 294 juta. Kemudian ada aktiva tetap, peralatan 80 juta, kemudian kendaraan 90 juta. Total aktiva 464 juta. Kemudian kewajiban dan ekuitas. Kewajibannya tidak ada kewajiban. Ekuitas modal sekutu, ada modal Nusa 271.400.000, kemudian ada modal Raka 192.600.000. Total ekuitas 464 juta, total kewajiban dan ekuitas 464 juta. Kita masuk pada langkah 7, masuknya sekutu baru yaitu Sela 1 Januari 2025 menggunakan metode bonus. Modal akhir 2024 untuk Nusa yaitu 271.400.000 dan untuk Raka yaitu 192.600.000. Maka totalnya yaitu 464 juta. Kemudian Sela menyetor 70 juta dan mendapatkan hak kepemilikan 1/4 dari total ekuitas baru. Dan rasio bagi laba lama yaitu untuk Nusa 60% dan untuk Raka yaitu 40%. Untuk perhitungan metode bonus yaitu total modal sebelum Sela masuk yaitu 464 juta. Nah, ditambah dengan setoran Sela yaitu 70 juta, maka total modal barunya yaitu 534 juta. Dan hak Sela yaitu 1/4 dikali dengan total modal baru yaitu 534 juta, maka hasilnya yaitu 133.500.000. Dan untuk perhitungan bonus untuk Sela yaitu 133.500.000 dikurangi dengan 70 juta, maka hasilnya yaitu 63.500.000. Kemudian yang ditanggung Nusa yaitu 60% sesuai dengan ketentuan rasio bagi laba lama yaitu 60%. Maka 60% dikali dengan 63.500.000, maka hasilnya adalah 38.100.000. Dan untuk Raka, sesuai dengan ketentuan pembagian laba lama yaitu 40%, maka 40% dikali dengan 63.500.000, maka hasilnya dapat 25.400.000. Jurnal yang mencatat masuknya sekutu baru yaitu Sela adalah kas 70 juta, modal Nusa 38.100.000, modal Raka 25.400.000, pada modal Sela 133.500.000. Saldo modal setelah Sela masuk yaitu untuk sekutu Nusa yaitu modal sebelumnya 271.400.000 dikurangi dengan bonus yang ditanggung yaitu 38.100.000, maka modal setelahnya yaitu 233.300.000. Dan untuk sekutu Raka yaitu modal sebelumnya 192.600.000 dikurangi dengan bonus yang ditanggung yaitu 25.400.000, maka modal setelahnya yaitu 164.200.000. Labanang al Yaure